Ketika saya pulang kampung, balik bekerja daripada Malaysia, sering ditanya teman-teman daripada kampung saya, di Malaysia sebenarnya kerja apa sih? Enak atau tidak? Kamu kok sampai bertahun-tahun dekat sana? Apakah gajinya cukup lumayan? Saya jawab, iya memang. Kalau dekat Malaysia ini gajinya sangat lumayan dan juga kerjanya tidak begitu sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ketika saya pulang merantau dari Malaysia, ini yang sering ditanyakan sahabat-sahabat saya daripada kampung saya sendiri. Pertanyaannya, Bang, kamu kerja di Malaysia kok sampai bertahun-tahun? Gajiannya itu seberapa sih? Kok sampai kuat sangat 4 tahun baru balik kampung? Nah, di sini Bang Toha menceritakan tentang sebuah negara Malaysia terhadap sahabat-sahabat saya yang ada di kampung. Jadi pertanyaannya macam-macam ya. Ada yang bertanya bagaimana kehidupan dekat Malaysia, bagaimana warga Malaysia dengan Bang Toha, dan saya pun cerita dengan pengalaman pribadi Bang Toha sejujur-jujurnya. Jadi semoga video ini juga bisa memberi informasi buat sahabat-sahabatku mungkin belum pernah datang ke Malaysia, dan semoga video ini juga menjadi hiburan buat sahabatku semuanya. Nah, pertanyaannya yang satu, gajian dekat sana berapa untuk orang Indonesia ketika bekerja dekat Malaysia? Kalau Bang Toha sudah cukup lama, jadi untuk gajian ya alhamdulillah bisa untuk menabung dan juga bisa untuk kebutuhan istrinya Bang Toha. Dibandingkan kerja dekat kampungnya Bang Toha ini, untuk upahnya satu harinya untuk kerja kasar atau kerja harian biasa itu rata-rata digaji 30 ringgit yang mahir ya, yang tukang batu. Tapi kalau untuk pekerja kasar biasa sekitar 25 ringgit. Kalau yang suka merokok ya habis untuk rokok. Kalau Bang Toha ini sudah berkeluarga, perumpama mendapat gaji seperti itu ya istilahnya buat makan saja lah. Menabung ini tidak bisa ya. Memang kalau bahan makanan dekat kampungnya Bang Toha ini cukup murah, tapi upah pekerjaannya juga murah meriah. 30 ringgit satu hari atau 100 ribu lah. Itu pun yang mahir. Kalau yang tak mahir sekitar 90 ribu ataupun 80 ribu. Setara dengan 25 ringgit. Ya tentunya setiap negara kan berbeda-beda cara. Jadi video ini bukan untuk membandingkan, melainkan untuk memberi informasi. Untuk lapangan pekerjaan itu lebih banyak dekat Malaysia ya. Kalau dekat kampungnya Bang Toha, perumpama Bang Toha ini benar-benar kerja, misalnya kerja harian, belum tentu dapat karena ya kondisi situasinya, jumlah rakyat penduduknya juga berbeda. Jumlah rakyat dekat kampungnya Bang Toha ini sangat banyak dan lapangan pekerjaan juga agak begitu sempit. Makanya kalau tinggal dekat kampung macam ini, kita harus pandai-pandai berpikir, mungkin berjualan, punya ide sendirilah. Kalau bergantung pada orang lain, misalnya mengharap ingin diajak kerja, walaupun sekedar kerja bangunan, itu agak susah. Sudah terbiasa orang mengajak orang yang duduk dekat kampung ya, daripada orang yang pulang merantau. Nah, terus ada juga pertanyaan yang seperti ini. Bang, kalau abang berjumpa dekat warga Malaysia, bagaimana respon warga Malaysia dengan orang Indonesia? Bang Toha menjawab, warga Indonesia dan warga Malaysia ketika di dunia nyata itu layaknya seperti saudara sendiri. Tidak ada istilah, wah kamu orang Indonesia, kamu istilahnya dari seberang, nggak ada seperti itu. Kadang-kadang kan ada juga lah konten yang membuat provokasi antara Indonesia dan Malaysia. Jujur, kalau Bang Toha melihat konten-konten provokasi seperti itu, kadang-kadang Bang Toha sedih juga ada, ingin marah juga ada. Padahal selama saya bekerja dekat Malaysia, saya pun tinggal sangat nyaman, warganya juga sangat welcome. Yang penting kalau kita bekerja dekat Malaysia ini, jangan lupa dokumen harus resmi, jangan menjadi ilegal. Dan Bang Toha
banyak sekali ya sahabat-sahabat dari Malaysia. Awal mula perkenalan dekat sosial media, kemudian jadi teman baik. Hal yang paling saya buat terharu ketika ada salah satu sahabat itu, ada salah satu sahabat daripada Malaysia kenal dekat TikTok saya. Terus kemudian mengajak saya jalan-jalan, makan sedap-sedap. Itu saya sangat Masya Allah. Padahal saya ini orang luar. Tapi mereka begitu sangat welcome, respect, bertanya-tanya, bersembang-sembang dekat restoran. Intinya dia ini belanja makan sedap-sedap dan bertanya-tanya ya, "Wah, kamu ini Jawa mana? Tinggal Indonesia dekat mana?" Jadi seperti teman akrab. Makanya kadang saya juga tidak setuju kalau ada orang yang memburukkan dua negara ini, antara Indonesia dan Malaysia. Karena saya sendiri sudah tinggal berpuluh-puluh tahun dekat Malaysia, warga dekat sana welcome banget dengan orang Indonesia. Dan saya pun banyak sekali, intinya banyak lah, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. Kakak-kakak, terus abang-abang sering berjumpa dekat jalan. Mereka, "Jom Pak, ngopi lah sini, duduk sini, tak payah segan-segan." Kalau Bang Toha ada kenduri, kok kalau Bang Toha? Kalau warga kampung ada kenduri, Bang Toha pun juga disuruh datang ke rumahnya ya kan. "Wak, nanti saya ada kenduri, acara pesta pernikahan, datang ya Wak," gitu. Saya pun juga datang. Dan kenduri dekat sana pun ya hampir mirip sama dekat Indonesia. Cuma kalau kenduri dekat sana biasanya makanannya itu kita ambil sendiri ya. Kalau makan kita ambil sendiri. Tapi kalau kenduri dekat kampung yang Bang Toha, untuk makanan biasanya diambilkan oleh sang tuan rumah atau sang perewang. Jujur, selama saya bekerja dekat Malaysia, saya sangat bersyukur. Karena apa? Berjumpa dengan orang-orang baik. Tentunya dengan adanya video ini, semoga sahabat-sahabatku yang mungkin salah paham, ya kan, mendengarkan berita hoak-hoak tentang negara Malaysia kayak gini, kalau berjumpa dengan orang Indonesia kayak gini, terus katanya TKI dipandang sebelah mata. Perasaan TKI di sana banyak yang sukses loh. Ya memang kalau ada kasus tentang TKI di Malaysia itu hanya sedikit saja. Namanya juga banyak sekali orang Indonesia yang bekerja dekat sana ya kan. Pastinya ada 1-2 saja. Tapi yang sukses juga banyak sekali dan jarang diberitakan. Oke, buat sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan edukasi, informasi, serta intinya kita tidak usah saling membenci lah antara Indonesia dan Malaysia. Bagi Bang Toha, Indonesia dan Malaysia ini negara bersahabat yang sangat amat baik. Kadang kalau saya ingat sahabat-sahabat dari Malaysia itu rasanya tidak bisa berkata-kata, mau nangis, sedih, rindu, kangen, itu ada semuanya. Apabila Bang Toha duduk-duduk tengah malam kan, ada yang telepon, "Mak, lagi apa? Jom lah ngopi, keluar, jangan duduk-duduk saja. Terus, jom main badminton. Kawan-kawan kita semua, tak payah malu-malu." Jadi macam itulah. Seperti malah Bang Toha seperti di negara sendiri seolah-olah. Padahal itu negara orang. Tapi menurut Bang Toha, negara Malaysia adalah negara yang bersahabat baik. Mungkin kalau saya merantau dekat negara lain, saya mungkin belum tentu mendapat perlakuan seperti itu. Saya yakin, mungkin apabila Bang Toha merantau dekat negara luar, misalnya ke Eropa atau ke Inggris, ke Korea atau ke Jepun, mungkin tidak seperti dekat Malaysia. Ya mungkin gajinya dekat negara luar seperti Jepun, Korea itu lebih besar, tapi persahabatan, tali persaudaraan tidak seperti orang-orang Malaysia. Saya rasa yakin, pasti. Sebab budaya, makanan, serta acara-acara keagamaan dekat sana kurang lebih hampir sama dekat Indonesia. Itulah kenapa kita sering dibilang serumpun. Dari segi adat, budaya, bahasa pun juga hampir sama. Mungkin kalau dekat negara lain, Bang Toha tidak akan paham bahasa mereka. Tapi kalau dekat negara Malaysia, Bang Toha paham bahasa Melayunya. Dan juga Bang Toha bisa adaptasi. Karena kita kan budayanya hampir sama. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Dan buat sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia, yang dulu pernah berbelanja atau membelanjakan
atau menggratisi ya Bang Toha, diajak jalan-jalan, makan sedap-sedap. Terima kasih semuanya. Semoga sahabatku yang ada dekat Malaysia sehat selalu, dipermudah segala urusannya, dan lancar rezekinya. Dan terima kasih buat bos saya yang telah sudi menerima saya sebagai pekerja, membimbing saya, mendidik saya. Intinya saya disuruh untuk disiplin, menjadi orang yang lebih pandai, menjadi orang ahlinya. Terima kasih bos. Jadi intinya selama saya merantau di Malaysia ini banyak sekali ilmu yang Bang Toha dapatkan. Itulah kenapa kalau ada konten provokasi antara Indonesia dan Malaysia, Bang Toha jujur kadang-kadang itu sangat geleng-geleng kepala. Padahal yang membuat konten tersebut mereka tidak pernah datang ke Malaysia. Cobalah datang ke Malaysia dan lihat suasana di sana seperti apa. Mungkin mereka akan berubah dan wah nggak nyangka ya dekat Malaysia ternyata seperti ini. Oke, buat sahabatku yang suka dengan videonya Bang Toha, jangan lupa subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serupun.